Hadis yang menerangkan tentang durhaka kepada orang tua. 1. Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka." Seseorang bertanya, "Siapa yang celaka, wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Barang siapa yang sempat bertemu dengan kedua orang tuanya, tetapi dia tidak bisa masuk surga karena tidak berbakti kepada mereka." 2. Diriwayatkan dari Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke atas mimbar, kemudian dia mengucapkan, "Amin, amin, amin." Lalu beliau bersabda, "Jibril AS telah mendatangiku." Kemudian dia berkata, "Wahai Muhammad, barang siapa yang sempat bertemu dengan salah satu dari kedua orang tuanya, dan tidak berbakti kepada mereka, kemudian dia meninggal dunia, maka dia akan masuk neraka dan Allah akan menjauhkan dia dari rahmatnya. Katakanlah olehmu, amin." Maka aku pun mengatakan amin. Jibril kemudian berkata, "Wahai Muhammad, barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan, dan dia tidak berpuasa, kemudian meninggal dunia, maka Allah tidak mengampuninya, dimasukkan ke neraka, dan Allah akan menjauhkan dia dari rahmatnya. Katakanlah olehmu, amin." Maka aku pun mengatakan amin. Jibril kemudian berkata, "Barang siapa yang ketika disebutkan namamu di sisinya, tetapi dia tidak membaca salawat kepadamu, kemudian dia meninggal dunia, maka dia akan masuk neraka dan Allah akan menjauhkan dia dari rahmatnya. Katakanlah olehmu, amin." Maka aku mengatakan amin. 3. Diriwayatkan dari Mughirah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada kalian perbuatan durhaka kepada ibu-ibu kalian, menuntut sesuatu yang bukan hak kalian, dan mengubur hidup-hidup anak perempuan. Allah juga telah membenci percakapan tidak jelas sumbernya, banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta." 4. Bukhari Muslim meriwayatkan dari Abu Bakrah, dari bapaknya bahwa dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Maukan kalian jika aku beritahukan kepada kalian tentang dosa yang paling besar?" Beliau mengucapkan sabdanya ini sebanyak 3 kali. Kami menjawab, "Mau, ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua." Saat itu beliau sedang bersandar, kemudian beliau duduk, lalu bersabda, "Ketahuilah juga kata-kata palsu dan kesaksian palsu. Ketahuilah juga kata-kata palsu dan kesaksian palsu." Beliau terus mengatakan hal itu sampai aku berkata, beliau hampir saja tidak diam. 5. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Angin surga akan dihembuskan dari jarak 500 tahun dan tidaklah akan mencium bau surga itu orang yang suka menyebut-nyebut amal perbuatannya, orang yang durhaka kepada orang tuanya, dan orang yang kecanduan khamr." 6. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa dia bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada 3 orang yang tidak akan dilihat Allah pada hari kiamat: orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, orang yang kecanduan khamr, dan orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya." 7. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwa dia berkata, Rasulullah bersabda, "Di antara dosa yang paling besar adalah apabila seorang anak melaknat kedua orang tuanya." Seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seorang anak melaknat kedua orang tuanya?" Rasulullah SAW menjawab, "Apabila anak mencaci ayah orang lain, maka berarti dia mencaci ayahnya sendiri, dan dia mencaci ibu orang lain, maka berarti dia telah mencaci ibunya sendiri." 8.
Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dianggap berbakti kepada sang ayah jika seseorang menajamkan pandangan matanya kepada ayahnya itu karena ia marah kepadanya. 9. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. 10. Diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap dosa akan Allah tangguhkan hukumannya sesuai dengan kehendaknya, kecuali dosa karena durhaka kepada kedua orang tua. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menyegerakan hukuman perbuatan itu kepada pelakunya di dunia ini sebelum ia meninggal. 11. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, keridaan Allah itu ada pada keridaan kedua orang tua dan kemurkaannya ada pada kemarahan kedua orang tua.